Balikpapan Islamic School, kejar ilmu berkah dengan sabar, kembangkan pikiran, tetap bawa akhlak Islam, tinggikan kecerdasan. Ayo gapai mulia diri dengan jadi cahaya bagi bumi, jadilah inspirasi penggerak generasi cerdas dengan banyak prestasi. Cintai Allah, sayang Rasulullah, bakti pada orang tua dan agama, ikuti Quran, ingat selalu sunnah, azamkan manjada wajadah, disiplin gunakan waktu berdagang seperti nabiku, SD IT di tempat belajar seru, sahabatku, buku agendaku, riset ilmu bersama SD IT bis ayo maju, bersama SD IT bis ayo maju. Balikpapan Islamic School, kejar ilmu berkah dengan sabar, kembangkan pikiran, tetap bawa akhlak Islam, tinggikan kecerdasan. Ayo gapai mulia diri dengan jadi cahaya bagi bumi, jadilah inspirasi penggerak generasi cerdas dengan banyak prestasi. Cintai Allah, sayang Rasulullah, bakti pada orang tua dan agama, ikuti Quran, ingat selalu sunnah, azamkan manjada wajadah, disiplin gunakan waktu berdagang seperti nabiku, SD IT bis tempat belajar seru, sahabatku, buku agendaku, riset ilmu bersama SD IT bis ayo maju, bersama SD IT bis ayo maju. Baik, alhamdulillah ya Bunda dan juga teman-teman yang ada di rumah, agar lebih khidmat dan lebih lancar acara pada pagi hari ini, kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-temanku yang ada di rumah, yang ada Bunda dan juga Dewan Guru yang ada di rumah masing-masing, yuk kita mentadabburi kalimat-kalimat ayat-ayat tentang kekuasaan Allah SWT dalam pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Akila. Silakan Kak Akila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam
وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah hari ini Masya Allah, Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa sekali. Soalnya hari ini kita akan belajar mentadaburi bagaimana proses pergantian tahun dalam kehidupan kita. Dan juga Masya Allah, yang paling utama Allah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan juga iman. Pastinya kita menjadi orang yang sangat bersyukur sekali hari ini. Dan juga menjadi semangat bagi kita untuk terus bersyukur pada hal apapun yang Allah berikan kepada kita insya Allah. Nah, teman-temanku yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat sekali ya. Ini kelihatan begini nih contoh yang paling idaman. Artinya setiap pergantian tahun ataupun pergantian hari selalu terus menerus dengan ada semangat baru dan juga perubahan baru pastinya. Setuju nggak? Setuju dong ya. Coba acungkan jempolnya paling tinggi. Tinggi. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, teman-teman dan juga Yanda Bunda, hari ini bersama Yanda Lukman kita akan belajar ya. Kita akan lebih meresapi makna kesyukuran ketika tahun baru itu ada. Maksudnya apa? Tahun baruku datang, imanku menjulang, prestasiku gemilang. Coba diulang. Lupa ya ndak. Kayak ndak ulangi lagi ya. Jadi kalau Yanda bilang tahun baru Muharram, teman-teman dengan semangat mengatakan yang paling luar biasa dasarnya, tahun baru datang, imanku menjulang, prestasiku gemilang. Kok gini-gini semua ya Anda? Gak apa-apa, biar semangat ya. Baik, alhamdulillah. Jadi tema kita hari ini teman-teman tentang ketika tahun baru datang, iman kita harus tetap menjulang dan kita mampu berkreasi dengan prestasi yang semakin gemilang insya Allah. Nah, sudah siapkah kita untuk belajar hari ini teman-teman? Insya Allah siap ya. Jadi di sini tidak hanya ada Yanda Lukman bersama seorang yang kalian sudah sangat tidak asing lagi insya Allah, dan beliau juga ada artis bagi keluarganya ya. Itu Yanda Abdul Malik. Kita beri tepuk semangat buat Yanda Abdul Malik yuk. Tepuk semangat. Ha. Masya Allah. Terlempar jadinya. Saking semangatnya Masya Allah ya. Awas yang di belakang rumah kursinya agak dibaikin dikit dong. Kayaknya tidak ada yang terdorong ke belakang tadi. Enggak ya. Nah, tidak hanya ada Yanda Abdul Malik di sini di studio BIS official yang sangat luar biasa, juga ada Yanda Bunda Guru yang ada di rumah. Yanda mau menyapa ada Bunda Nurani di sana. Sabahal khair Bunda Nurani. Ya. Ada Bunda Iman juga ada di sana. Masya Allah. Sabahal khair. Juga ada Nur. Ya, ada Kak Alia ya di sana juga ya. Assalamualaikum Kak Alia. Waalaikumsalam Yanda. Masya Allah. Dan juga ada Kak Akila di sana ya, di ujung timur sana. Karena Yanda berada di barat. Ya. Assalamualaikum Kak Akila. Waalaikumsalam Yanda. Masya Allah. Dan juga ada perwakilan orang tua juga dari perwakilan Komite SDT Balikpapan Islamic School, ada Bunda Vera Desi ya, insya Allah sudah hadir bersama kita juga. Assalamualaikum Bunda.
Waalaikumsalam Yanda. Apa Baik, kabar? alhamdulillah. Semangat semua hari ini menjadikan tahun baru dengan iman yang terus menjulang dan prestasi kita, anak-anak kita semakin gemilang. Baik teman-teman, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau belajar seperti yang Anda sebutkan di awal tadi ya. Setiap seorang muslim wajib terus belajar sampai dengan akhir hayat. Masih ingat kan hadisnya bagaimana? Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak kita dilahirkan, Allah sudah mentakdirkan kita untuk terus belajar. Kalau masih bayi mungkin belajar nangis dulu, belajar merangkak, belajar bicara dan seterusnya. Bahkan hingga kematian di liang lahat sekalipun, kita yang masih hidup juga harus belajar pastinya. Nah, terutama dengan tema kita kali ini tentang tahun baru Muharram 1443 Hijriah, bagaimana menjadikan iman kita terus menjulang dan prestasi kita semakin gemilang. Penasaran kan? Penasaran nggak? Insya Allah pasti penasaran dong, karena kan untuk menambah ilmu kita pastinya ya teman-teman ya. Ya, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Oh, nggak ada ya? Baik, alhamdulillah. Baik, Indatul Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat wajah beliau ini, masya Allah, semangatnya selalu baru terus ya. Semangat terbarukan bahkan. Itu iklan ya? Gak boleh. Gak boleh. Jadi setiap masuk kantor itu, ya Lukman. Ini menjadi tantangan baru ini biasanya. Beliau kalau bertanya begitu, kalau nggak ada dua hal. Satu, laporan sudah selesai kan? Atau yang kedua, biasanya apa kegiatan hari ini? Apa rapat hari ini? Dan pasti kita menjadi termotivasi pastinya. Walaupun beliau sudah ngomong, ya Lukman, langsung semangat pokoknya. Masya Allah. Jadi begitu pun guru-guru. Bagaimana Indah Bunda? Nah, pasti ada semangat baru. Karena beliau sudah melihat wajah beliau ini sudah menjadikan semangat baru pastinya, insya Allah. Insya Allah. Baik, Indatul Malik. Hari ini kita akan belajar tentang tahun baru datang, imanku menjulang dan prestasiku gemilang. Pastinya di sini juga ada Indah Bunda guru yang ada di rumah, ada wali murid juga di rumah, bahkan ada kakak-kakak yang bergabung bersama kita, insya Allah. Memotivasi mereka bagaimana agar tahun baru ini pastinya jauh lebih baik dari tahun-tahun baru yang sebelumnya. Silakan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super dahsyat. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya. Alhamdulillah, wassallian ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Yang kami hormati dari perwakilan Komite SDIT Balikpapan Islamic School beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para dewan guru, para manajemen sekolah, serta ayah bunda dan juga anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, momentum hari ini menjadi salah satu tanda buat kita bersama-sama dalam rangka tadi seperti yang disampaikan oleh Anda Lukman, imanku menjulang, prestasiku gemilang. Dan ini salah satu yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka kita bersama-sama menuju iman yang terbaik dan menjadi siswa dan guru yang berprestasi yang terbaik, insya Allah. Yang bunda sekalian serta anak-anakku yang saya cintai karena Allah, berbicara tentang tahun baru Yanda, maka tentu sebaiknya kita ini memahami bahwa tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam inilah yang sebenarnya menjadi tahun baru kita. Karena selama ini kehidupan kita itu sering tergabung gitu ya, bahkan kita sulit membedakan mana tahun baru Muslim atau tahun baru Islam dan mana tahun baru non-Islam. Yang Masehi tadi. Yang Masehi tadi. Dan kita seringnya merayakan tahun baru Masehi. Padahal sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang pelajar Muslim, sebagai guru Muslim, dan juga sebagai orang tua yang kemudian mengajarkan anak-anaknya tentang keislaman,
maka karakter ini sudah harus mulai ditanamkan semenjak kecil, bahwa tahun baru Hijriah ini adalah tahun baru kita yang harus kita banggakan, yang harus kita kembangkan prestasinya, dan juga harus senantiasa kita rayakan sebagaimana kita berbahagia, berbangga karena Allah sudah memberikan kita agama yang baik, terus iman yang baik, serta Islam yang baik. Nah, ini yang pertama harus benar-benar kita pahami, bahwa tahun baru Hijriah ini harus benar-benar menjadi motivasi kita dan patokan kita dalam berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, memaknai tahun baru kita ini, maka saya selaku kepala sekolah dan juga mengingatkan kepada seluruh guru dan juga pegawai, ayah bunda serta anak-anakku sekalian, bahwa yang pertama kali ketika kita masuk di bulan Hijriah ini adalah mari sama-sama yang pertama kita perbaiki niat kita. Karena kalau tidak benar, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ini akan menjadi sia-sia. Misalnya kita sekolah, niatnya tidak benar, maka itu akan menjadi kesia-siaan. Misalnya kita beribadah, kita niatnya tidak benar, maka apa yang kita lakukan ini ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Padahal kita sudah capek, tetapi karena niat kita tidak benar, maka itu menjadi sesuatu kesia-siaan. Bagaimana niatnya yang benar? Niatnya yang benar adalah kita pastikan di tahun baru ini kita beribadah lebih baik karena Allah. Kemudian yang berikutnya, kita niatkan di tahun baru ini kita belajar lebih baik karena Allah. Kemudian yang berikutnya juga kita mempersiapkan dengan baik, kita harus berprestasi baik di dunia akademik maupun non-akademik, itu karena Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kalau niatnya sudah benar karena Allah, maka Allah insya Allah akan membantu dan akan memudahkan. Tetapi kalau niatnya tidak karena Allah, atau karena pengen mendapatkan piala, atau karena pengen, atau karena kita pengen mendapatkan penghargaan dari sekolah yang biasa setiap semester gitu ya, diberikan, maka hanya itu yang kita dapatkan, dan itu akan menjadi kesia-siaan. Agar supaya sekali lagi prestasi kita, ibadah kita, hidup kita dan mati kita itu bernilai ibadah, maka haruslah niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti yang pertama. Yang pertama, teman-teman yang ada di rumah, tanamkan niat yang kuat, diazamkan yang kuat, karena hanya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan catat itu ya, yang harus kita kuatkan hari ini. Karena sekali lagi kita ini tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak menghendaki. Tetapi kalau Allah menghendaki, meskipun kita ini lemah secara pengetahuan, mungkin lemah secara mental, tetapi Allah akan membantunya menjadi semakin kuat. Nah, disitulah kita nanti akan menjadi orang-orang yang kuat di mata Allah, dan menjadi orang-orang yang lebih baik insya Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang perlu saya kuatkan, niat karena Allah, niat mengharapkan ridha daripada Allah. Mudah-mudahan niat ini benar-benar sudah tertanam. Pertanyaannya, sudah benarkah niat kita semua? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Yang bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini juga bersamaan juga kita masih diuji oleh Allah dengan pandemi. Seperti biasanya di beberapa lembaga itu biasanya murni menyerahkan pendidikannya hanya kepada orang tua di rumah. Kalau dulu sebelum pandemi kita diberikan beban di sekolah, dan sekarang ketika pandemi kemudian sekolah memberikan beban kepada orang tua. Nah, tetapi yanda bunda sekalian yang dirahmati Allah serta anak-anakku, di sekolah kita tidak saling memberikan beban, tetapi di sekolah kita itu sama-sama bersinergi. Bagaimana caranya beban-beban yang kita miliki, beban sekolah, beban rumah,
dan beban anak-anak kita yang sedang belajar itu sama-sama kita selesaikan dengan baik. Itu kalau kata teman saya dan Apa namanya? dari Madura, Ya, bilangnya begini, berat sama dipikul, ringan iya, sama dijinjing. betul. Nah, dan itulah prinsip sekolah kita. Kita membangun sinergi antara pendidikan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, serta lingkungan sekolah kita itu harus membimbing bersama-sama bagaimana caranya anak-anak kita ini bisa tuntas, sukses, dan prestasi gemilang. Jadi tidak selamanya seperti di beberapa sekolah gitu ya. Pokoknya yang penting ada tugas dikerjakan di rumah, Dikumpul lagi. dan itu tugasnya orang tua gitu ya. Dan Masya Allah, tetapi kita tidak ya. Kita apapun yang diberikan tugas oleh guru di sekolah, dan itu akan dibantu di sekolah. Dan setelah itu nanti jika memang ada yang belum tuntas, biasanya dikerjakan bersama-sama juga di rumah. Dan itu Masya Allah sangat membantu dalam proses pendidikan di sekolah kita. Dan sekali lagi, mari kita kuatkan sinergi ini sebagaimana yang sudah kita lakukan menjadi habit atau kebiasaan atau karakter sekolah kita, sehingga berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing. Ya, inilah prinsip. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku sekalian, dalam hal kaitannya tugas kita sebagai guru di masa pandemi ini, tentu banyak hal yang harus kita lakukan agar kemudian apa yang kita ajarkan di sekolah itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama adalah kita sebagai guru harus pertama kali menguatkan cinta yang harus kita ajarkan kepada anak kita di masa pandemi, apalagi di tahun baru ini. Haruslah yang pertama kali dikuatkan adalah bagaimana cinta ini tumbuh dari dalam hati masing-masing. Cinta kepada siapa? Yang pertama cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada keluarga, ya, cinta kepada teman-teman kita, guru-guru kita, dan semua yang ada di lingkungan kita itu harus benar-benar kita cintai. Dan itu tugas kita sebagai guru, menanamkan karakter cinta dan mencintai kepada siapapun makhluk Allah. Kemudian yang berikutnya, ya bunda, tentu tugas kita sebagai seorang pembimbing di sekolah di tahun baru ini haruslah mengajarkan karakter, karena karakter ini yang akan menjadi suatu yang dilihat, ya, baik di rumah, di masyarakat, itu adalah karakternya. Karakter apa saja? Karakter jujur, karakter mandiri, disiplin, bertanggung jawab, tuntas dalam mengerjakan pekerjaan. Ini harus benar-benar dikuatkan oleh guru. Selama belajar di rumah, kita biasanya melakukan itu dengan kegiatan mentoring akhlak, ya, pembinaan karakter, dan itu semua harus benar-benar dilakukan dengan ikhlas oleh seorang guru. Kalau itu sudah dilakukan, baru kemudian kita bisa mengajarkan pelajaran-pelajaran yang lain yang tentu sudah kita modifikasi di sekolah kita sesuai dengan karakter di masa pandemi. Dan tentu sekali lagi pencapaian kita terhadap kompetensi belajar anak-anak kita itu juga harus diukur dengan sesuai kemampuan anak-anak kita. Jangan sampai guru hanya saja menjelaskan pembelajaran tetapi tidak melihat karakter masing-masing siswa. Dan itu adalah menjadi kebiasaan kita di sekolah kita. Ya bunda sekalian yang dirahmati Allah, karakter-karakter ini harus benar-benar menjadi salah satu target dari sekolah kita, sehingga nanti ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih soleh, yang lebih baik, dan siap dengan keadaan apapun. Termasuk biasa yang kita kerjakan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana life skill-nya, entrepreneur-nya, asal bakatnya, itu pun juga kita perhatikan. Sehingga anak-anak kita terbantu dan tetap bisa belajar dengan maksimal selama pandemi. Ini tugas kita sebagai seorang guru,
Lantas bagaimana peran kita sebagai orang tua? Maka di tahun baru Hijriah ini seharusnya sudah mulai kita berubah. Kalau dulu mungkin anak-anak dibebaskan belajar hanya bersama guru-guru saja, nah sekarang kita sebagai orang tua juga harus memberi peran yang terbaik. Jangan sampai peran seadanya. Sebab peran yang terbaik yang kita berikan selama pandemi ini, di tahun baru Hijriah ini, itu sangat berdampak bagaimana karakter yang diajarkan oleh guru itu menjadi karakter yang kuat dan menjadi karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah. Nah, tentu peran orang tua di rumah sama persis dengan guru. Jangan sampai, Yanda, guru kan begitu, kalau boleh nggak saya kurangi? Tidak boleh. Sebab kalau sedikit saja dikurangi dari karakter yang diajarkan oleh guru, dikurangi di rumah, maka nanti akan terjadi karakter yang bisa jadi berbeda antara rumah dan sekolah. Sehingga selama pandemi ini dan tahun baru Hijriah ini benar-benar apa yang diajarkan di rumah, apa yang diajarkan di sekolah dibawa oleh orang tua, diajarkan juga kepada anak-anaknya di rumah. Dan itu harus sekali lagi bersinergi. Kalau kita tidak mampu bersinergi, maka apa yang sekali lagi kita harapkan bersama-sama, anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak kita menjadi imannya yang terkuat atau gemilang, atau prestasinya yang gemilang, itu tidak akan pernah tercapai. Dan sekarang bagaimana tugas anak-anak kita di rumah? Tugas anak-anak kita selama kita berada di pandemi, dan apalagi tahun baru Hijriah ini, agar kemudian kita bisa menjadi anak-anak kita yang berprestasi, itu ada 3. Ada berapa? Ada 3 ya? 3 itu segini. Fokus ya. Bukan 3 gini. Ada 3 gini ya. Yang pertama, anak-anakku, kita harus fokuskan ibadah kita. Di masa pandemi ini, Anda Lukman, jangan sampai kok karena pandemi Anda kemudian sholatnya berhenti. Karena pandemi Anda ngajinya berhenti, di korting. Apalagi sekarang banyak masjid-masjid tutup, kemudian menjadi alasan kita, wah sudahlah, kalau gitu nggak usah ke masjid, masjidnya juga tutup gitu ya. Kesempatan untuk kita nggak sholat. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena di saat pandemi ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendekat kepada yang memberi pandemi. Siapa itu Anda? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menguji kita. Kalau kita jauh daripada Allah, bisa jadi pandemi ini tidak akan berakhir. Maka kita harus perkuat ibadah kita, ya. Maka kita perkuat sholat kita, jangan bolong-bolong ya, kayak gigi ompong gitu ya. Masya Allah, sholatnya harus lengkap nih, nggak bisa ditawar ya dah. Boleh nggak 4 kali? Nggak boleh. Padahal sholat ini sudah didiskon dulu sama Rasulullah, ya. Oleh Allah dari 50 menjadi sekarang berapa? 5. Sisa 5. Sekarang minta diskon lagi. Masya Allah, ya. Maka tentu sekali lagi sebagai seorang pelajar harus kita kuatkan ibadah kita dan perkuat doa kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Tidak ada yang sulit. Amin. Dalam surah Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin itu. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah sering berdiskusi dengan Allah dalam salat kita, maka sesuatu yang mustahil itu akan menjadi kun fayakun. Jadi dan jadilah. Maka itu yang harus kita kuatkan anak-anakku. Sebagai seorang pelajar muslim ya, harus kita kuatkan itu, keyakinan bahwa tidak ada yang nggak mungkin kalau kita sudah dekat dengan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tentu tadi kita harus menjaga karakter akhlak mulia ini. Apalah artinya kita menjadi anak yang cerdas, kita nilainya 100 semua pelajaran, tapi giliran kepada orang tua kita tidak bisa berkata baik. Kepada tetangga kita sering kasar, kepada adik kita sering mengumpat, kepada adik kita sering berkelahi. Nah, kalau terjadi seperti itu, bisa jadi sayangnya Allah cabut, ya. Itulah karakter ibadah yang harus kita kuatkan di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai seorang pelajar, ya, kita harus belajar. Tidak mungkin kita suruh bekerja sama orang tua. Ayo kamu kerja sana, nah gitu ya. Kalau ada yang suruh kerja, itu orang tua namanya, kata Bung Roma,
terlalu. Nah, tidak boleh. Kenapa? Tugas anak-anak itu belajar. Jangan suruh kerja, suruh jualan. Masya Allah, di beberapa tempat, anak-anakku sekalian, kita harus bersyukur nih. Yanda melihat di beberapa tempat itu, anak-anak kita jualan kerupuk di pinggir jalan. Masya Allah, sedihnya. Disuruh mulung. Mulung itu apa? Memungut sampah. Dan dijual setelah itu. Hanya untuk sekedar makan. Pertanyaannya ada, apakah ada di antara kita anak-anak SD bis yang suruh seperti itu? Paginya suruh sekolah, kemudian siangnya suruh mulung, malamnya suruh belajar? Tidak ada. Orang tua kita itu sudah luar biasa. Kalian tinggal duduk manis belajar, mendengarkan guru ngaji. Itu sudah cukup bagi orang tua. Menjadi anak soleh itu sudah cukup. Tidak usah bekerja dan sebagainya. Nah, ini tugas kita harus belajar. Karena kalau tidak belajar, ya kita tidak disebut dengan pelajar. Pekerja namanya. Atau guru. Nah, itu guru juga harus belajar gitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang pertama apa tadi tugasnya? Beribadah. Yang kedua belajar. Dan yang ketiga tugas kita adalah berlatih. Tidak mungkin kita akan berprestasi kalau kita latihannya memanah hanya sekali. Selesai. Wes. Padahal belum kena nilai 100. Nah, untuk nilai 100 yang kena tadi balon. Kena menyedor. Kalau untuk mendapatkan nilai yang terbaik itu untuk melatih panah kira-kira butuh berapa hari Anda? Berkali-kali. Masya Allah, bahkan tidak bisa tidur gitu ya. Kayak yang menjadi juara bulu tangkis itu setiap harinya latihannya hanya bulu tangkis saja, tidak bola juga gitu ya. Sambil bola, sambil bulu tangkis enggak. Bulu tangkis ya sudah, dia latihannya setiap hari bulu tangkis. Begitu juga kita sebagai anak muslim ya. Kalau kita pengen prestasi kita gemilang yang terbaik, maka latihannya itu harus diulang-ulang. Tidak cukup, Yanda saya sudah ngulang uminya, cukup sudah sekali saja, ya kurang. Yanda saya sudah ngulang bahasa Inggrisnya, sekali saja, ya kurang. Latihan itu butuh diperbanyak dan agar kita menjadi orang-orang yang terampil. Amin. Dan juga berlatih itu salah satunya banyak hal. Latihan misalnya dalam pelajaran kita latihan, terus kemudian dalam berolahraga juga kita berlatih gitu ya. Dan juga membantu orang tua itu butuh latihan. Dan itu yang kita sebut dengan life skill. Tidak semua anak kita mampu membantu orang tua dengan ikhlas. Biasanya kalau dia tidak ikhlas itu suka gerutu. Atau kalau tidak biasanya boleh bantu bunda tapi wani piro. Nawar ya? Iya, nawar biasanya, bunda saya bantu cuci piring ya tapi 5.000. Iya. Itu namanya piring 5.000. Satu piring 5.000. Kalau 10 piring, aduh, itu namanya tidak ikhlas, bukan karena Allah. Nah, inilah yang harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Dibiasakan dari yang kecil-kecil dulu ya, Nda. Apa dulu yang kecil ya, Nda? Yang kecil itu misalnya membantu orang tua mencuci piring, cuci motor, cuci mobil, terus kemudian merapikan tempat tidur. Itu hal-hal kecil yang itu ketika kita biasakan, itu akan berdampak positif terhadap prestasi kita di masa yang akan datang. Belakangan ada anak yang semakin cerdas ya, Nda. Gimana? Jadi kita cuci mobil itu kan minimal 50.000 ya. Iya. Si anak lihat. Pas suatu waktu lagi si ayahnya mau cuci mobil, ya gak usah ke tempat cuci mobil, Ya. sama aku aja. Berapa? Diskon 45.000. Masya Allah. Dari 50 menjadi 45. Diskon. Dan kan sayang ya, mendingan buat cakap daripada buat cuci mobil. Iya, betul. Dan itu tidak masalah, karena di awal untuk menjadi motivasi kita, yang penting itu tadi kita niatnya membantu orang tua dulu, ya. Nanti orang tua memberi 1.000, 2.000, 45.000, 100.000, itu bagian dari bonus, ya. Disyukuri. Kalau tidak, maka terus bersyukur. Insya Allah nanti akan ditambah oleh orang tuanya. Itu tugas-tugas kita, tugas guru, tugas orang tua, dan juga tugas kita sebagai pelajar selama pandemi dan di tahun baru ini harus benar-benar kita kuatkan dari sekarang, dari sekolah, dari rumah, dan dari diri pribadi setiap anak. Insya Allah apapun yang kita akan hadapi nanti di masa depan, tantangan seberat apapun yang akan hadapi di masa depan, itu akan mudah kita lalui. Insya Allah ya. Itu mungkin di awal yang disampaikan. Jadi sudah terkuatkan azam kita ya, Nda, ya, tentang bagaimana agar di masa pandemi ini belajar dengan niat yang begitu ikhlas karena Allah dan juga dengan niat ibadah
yang pastinya jadikan kita semoga menjadi orang yang paling banyak bersyukur insya Allah pastinya. Gak hanya ngomong sama Yanda Abdul Malik teman-teman dan juga Indah Bunda Guru yang ada di rumah, kita mau ngobrol juga nih sama teman-teman yang ada di rumah. Ada Kak Alia ya. Oke, Kak Alia. Waalaikumsalam Kak Alia dan juga Kak Akila. Waalaikumsalam, Yan. Baik, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Sudah ini kayak sudah menerima hasil belajar ya kemarin ya? Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Bagaimana nilainya, kakak? Nilainya boleh dengan ekspresi, senyum, atau senyum datar, atau silahkan dengan senyum kakak masing-masing ya. Masya Allah. Ya ini Kak Alia sama Kak Akila. Gimana nih pembelajaran daring ini kan sudah ada hampir setahun setengah ya, Nda ya? Iya, Setahun 2 setengah tahun. lah. Insya Allah itu kan bukan waktu yang sebentar, kakak pasti terasa sekali. Belajar biasanya duduk di bangku sekolahan bersama teman-teman, terus kadang jam istirahat bermain pastinya. Nah, kalau menurut Kak Alia sendiri gimana kalian tentang belajar secara online ini? Ya senang, Mm-mm. cuman biasanya kan karena jaringan pasti agak susah gitu ketinggalan sama teman-teman gitu. Mm-mm. Kalau lagi belajar kan biasanya jaringan. Biasanya ada yang iseng keluarin temen, terus ada yang iseng ngambil temennya gitu loh. Dirimu gitu Kak ya? Ya. Terus kalau suruh milih kalian mau secara online atau belajarnya di sekolah? Maunya belajarnya di sekolah tapi sama pelajarannya sama kayak online. Sebentar, yang Gimana itu? belajar di sekolah tipe kayak online ya? Ya, biasanya kan jam kalau mau pulangnya beda. Jamnya Soalnya minta dikurangi. pikirannya dia tadi traveling kemana-mana Kak. Ya sudah kayak sekolah tapi seperti online. Berarti kakak ke sekolah ya dan bunda gurunya di rumah gitu ya. Sama aja ya. Iya. Terus kalau Kak Akila sendiri gimana Kak? Pengalaman Kak Akila ini online yang senang kah, sedih kah? Atau malah senang banget karena kan jam di rumah, jam online kan sebentar aja ya. Nggak sampai sekian jam kayak sekolah dari pagi sampai sore gitu. Gimana Kak Akila? Ya, awal-awalnya bosen juga, Yan. Tapi Ya, awal sih. menyesuaikan. Tapi gimana kata tadi, Kak? Harus menyesuaikan gitu, Yan. Masya Allah. Butuh lama nggak itu menyesuaikannya? Enggak juga sih, Yan. Nah, kan kakak awal mulanya bosan tuh ya. Terus gimana Kak? Apa yang kakak lakukan untuk menghindari rasa bosan belajar online ini? Ya, Halo, Kak Akila. Dibantu oleh siapa biasanya dalam belajar? Kenapa, Yan? ya. Kalau kan tadi kakak awal mulai kan bosan tuh, ya kan? Nah, terus hal apa yang kakak lakukan agar bosannya tuh jauh, biar semakin semangat dan menyenangkan? Apa yang kakak lakukan? Selalu berpikir positif aja, Yan. Masya Allah. Masya Berpikir Allah. positif. Tepuk tangan dulu nih kayaknya. Luar biasa nih. Berpikir positif. Masya Allah. Anak SD sudah berpikir positif. Anda jawabannya Masya Allah ya. Semoga teman-teman lainnya juga terinspirasi ya. Betul itu. Biasanya kan pergi ke sekolah itu kan jam 7.15 ya. Ya. Nyampe di sekolah kan jam 7.30. Online kan jam 7.30. Nyantai-nyantai dulu. Iya. Kadang ada pengakuan dari murid tuh ya, dari peserta didik gitu. Pas kelihatan layarnya mulai on tuh kan, kakak belum mandi ya? Senyum ya. Seperti Ikhlas nggak senyumnya? Wallahu a'lam. Ikhlas apa enggak? Kurang tahu. Tapi
rambutnya ya lumayan rapi lah gitu. Oh, Tapi rapi. kan kelihatan sekali ya teman-temannya. Iya. Kan pasti teman-teman ngeliat tuh, "Ih, itu belum mandi tuh kayaknya Oh, iya. tuh," ya kan? Terlihat sekali ya. Kelihatan Kalau sekali. memang belum mandi itu. Masya Allah. Tolong jangan terlalu deteksi wajah saya nah. Misalnya udah mandi hari ini. Itu ya. Sudah ya. Nggak ada Kalau masalah. kalau Kak Alia sendiri Kak gimana Kak? Kan belajar online itu kan tidak seperti selama dengan kayak belajar di sekolah ya. Dari pagi sampai dengan siang saja kalau nggak salah Iya. jam 2 ya. Kakak membagi waktunya tuh gimana Kak? Kan banyak kan udah kegiatan di rumah tuh ya. Belajar di rumah. Kadang juga mungkin masih membantu ayah dan bunda. Gimana Kak cara membagi waktunya? Ya biasanya kan pagi tuh Mm-mm. ya mulai sekolah. Terus waktu istirahatnya Alia pakai untuk kalau ada tugas dulu, baru kalau masih ada waktu ya Alia bermain bentar dengan adiknya ayah. Masya Allah. Terus kalau udah waktunya mulai sekolah lagi, Alia masuk sekolah, masuk ke Masuk tim. ke ini maksudnya ke aplikasi belajar edukasinya Yes. ya. Bukan masuk sekolah. Ya. Nanti Kalau Kakak sekolah kan belum mulai. Iya. masuk belajar mulai maksudnya. Masuk Iya iya sekolah. iya. Masuk ruang tim gitu ya. Masuk ruang tim atau Iya. masuk Google Meet atau Zoom ya. Iya, Iya. teman-teman. Ya, Nah kalau nanti temannya mendengarkan, oh Ali gitu, habis belajar bisa main sama adanya, terus masuk ke sekolah Sekolah. lagi. Boleh ke sekolah jadinya. Kok boleh kalian sekolah gitu ya? Enggak ya? kalau masuk sekolah kan hanya kalau mau ambil rapot gitu atau Oh iya. Ya. Kak merasa terbantu sekali nggak Kak? Kan ada tuh kayak tadi yang Abdul Malik bilang kan ada life skill tuh ya, ada alat yang macem-macem yang harus disediakan biasanya kan ya. Terus Kakak kan ayah atau bundanya pergi ke sekolah yang mengambil learning kit. Itu terbantu sekali nggak Kak? Daripada harus menyediakan sendiri biasanya. Kak Akila atau Kak Alia nih. biasanya sih kalau ada life skill gitu ayah merekamin. Kalau biasanya ada yang life skillnya kayak memasak gitu, Alia semangat sekali soalnya Alia suka memasak gitu. Oh, Masya Allah. Suka masak apa ini? Kayaknya perlu ditanya. Cita-citanya chef kayaknya. Kak Alia suka masak apa? Ya, biasanya latihannya kalau nggak ada life skill masaknya telur dulu gitu. Oh, telur. Sama mie goreng gitu ya. Iya. Tapi lumayan lah ya. Gosong nggak itu masaknya? Enggak ya? Nggak. Yang Abdul Malik request ini. Biasa kan telur mata sapi ya, ini telur mata dinosaurus. Dikirim ke kantor. Dikirim bingung deh. Mana telur? Maksudnya kalau mata sapi kan mulutnya sempurna gitu ya. Iya. Telur dinosaurus kan entah bentuknya Iya. apa gitu. Agak besar-besar gimana gitu, melebar-lebar gitu ya. Kalau Iya. yang dibayangkan kayak kita juga pusing membayangkan seperti apa sebenarnya. Mohon maaf. Kak, selama belajar apa sih Kak, kendalanya yang dialamin Kak? Jaringannya. Apa kali ya tadi? Mau jaringan tadi. Sama jaringan ya. Jaringan. Terus apa lagi? Kalau ngirim tugas biasanya kan juga agak error-error gitu. Oh, suka error. Error. Itu anak mana ya error itu Kak? Yang error tuh apanya? Bermasalah maksudnya ya. Microsoft Teams-nya atau jaringannya yang error? Ya biasanya kan ya bangunnya pagi, masuknya terlambat soalnya biasanya kan nggak bisa masuk karena jaringan. Itu agak susahnya sih. Ngomong-ngomong, ayah dan bunda ikut mendampingi nggak? Atau mungkin ada orang yang mendampingi? Soalnya ada pantun terbaru yang sekarang lagi viral yang Datul Malik. Apa itu? Apa yang viral? Ada pisau golok di asa-asa. Cakep. Dari Manggar pergi ke Lamaru. Cakep. Semenjak belajar dari rumah, ayah dan bunda suka marah-marah melulu. Kalau ayah bundanya Bener gak sih Kak? bagaimana? Kakak Iya, Kak. bilang Ya Kakak alamin gitu Kakak. aman saja di rumah? Gak apa-apa Kak, sampaikan. Masih mikir ya? Masih mikir nih. Bagaimana kira-kira ayah bundanya? Gak apa-apa Kak, Enggak. sampaikan aja. Aman saja, bisa mendampingi?
temannya, tapi bundanya Ayla ngedampingin adik. Oh, karena kakaknya maka dilepas. Masya Allah, hebat itu. Berarti sudah bisa mandiri ya? Hebat. Iya, Masya Allah. Jadi tidak perlu didampingi lagi Anda. Anak SDTBIS itu kalau sudah tingkat atas itu sudah bisa dilepas, lepas. Ya, ini Kak Alia kelas 3 ya. Iya. Kak Akila kelas 6. kelas 6. Kelas Oh, 6. bagi kelas 6 ini. Kak, ini kan mau jelang kelas akhir ya, kelas paling tinggi atau paling atas di kelas SD. Menurut kakak ketika nanti SMP bakal seperti itu juga, kan sudah punya bekal ya Indah ya, Iya. pembelajaran daring. Hikmahnya apa Kak Akila? Kalau sudah terbiasa seperti yang kita lakukan di SDTBIS, nanti kira-kira nih, kalau sudah ke SMP itu kakak akan lebih mudah atau bagaimana? Kira-kira? Mungkin lebih mudah ya, karena udah terbiasa di beberapa bulan mungkin atau tahun udah selalu daring. Jadi SMP-nya nanti kalau masih daring ya udah terbiasa. Masya Allah, artinya sudah mulai beradaptasi ya. Iya, jadi kan betul. istilahnya teman saya yang tadi kan orang Madura ya, sekarang orang Sunda. Ya. Istilahnya itu katanya new normal education. Itu sudah bagian barat pokoknya. Pendidikan new normal, era baru ya. Jadi sudah sudah nggak zaman lagi tatap muka, tapi tatap mukanya jauh di mata, dekat di layar. Oh gitu, bukan dekat di layar ya. Tapi di layar juga dekat, di hati juga dekat. Insya Allah pasti. Kalau matanya dekat sama layar nanti malah sakit mata. Oh iya. Iya. Soalnya dalam pun semuanya Nabi Malik terlalu dekat dengan layar belakangan ini ya. Menyapa teman-teman insya Allah. Nanti ya lu kan kembali ke Kak Alia dan Kak Akila, jangan kemana-mana ya. Kita akan break dulu setelah jeda iklan berikut. Anda akan ngobrol dengan bunda-bunda guru di SDIT Blok Kampung Islamic School yang ada di rumah hari ini. Ada Bunda Ima dan juga Bunda Nurani ya. Assalamualaikum Bunda Ima yang jauh di ujung timur Indonesia bagian timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Bun cuaca di sana Bunda? Alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Secerah yang Lukman dan Indah Alex sepertinya. Masya Allah. Saya tidak menjawab itu ini ya. Lagi cerah di sana, sekencang jaringan. Oh gitu. Lancar ini di sana ya. Iya, insya Allah. Kan masih di kota juga sih. Pinggir kota. Naima. Iya. Banyak sekali yang bilang ini kan jaringan menjadi faktor utama sebagai kendala dalam pembelajaran jarak jauh ya, Bunda Ima ya. Iya. Sejauh mana sih kalau boleh diukur persentasenya gitu? Sebelum jawab itu ya, Masya Allah, ini tadi dengar motivasi Yanda Alek luar biasa tentang memperkuat niat dan syukur. Jadi kalau mau mengutarakan kendala itu jadi agak malu gitu. Tapi mungkin ini sekedar sharing kali ya. Iya. Jadi kendala jaringan tuh memang utama Yanda Alek dan Yanda Lukman. Jadi sebelum kita pembelajaran, prasarana utama yang harus ada memang jaringan, yang kedua adalah perangkat. Tanpa jaringan yang stabil, otomatis kita nggak akan bisa melakukan pembelajaran, baik jaringan kita maupun jaringan anak-anak. Jadi tiap pagi itu biasanya kalau sebelum buka laptop, doa pertama Bismillah, semoga jaringannya lancar. Masya Allah. Jadi luar biasa. Itu udah niatnya bagus ya. Iya. Bismillah dulu. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Lanjut Bunda Ima. Ya mungkin seperti itu. Jadi ya untuk mengatasinya memang
itu mau nggak mau adalah sesuatu yang di luar kuasa kita ya, jaringan kadang putus nyambung, poor connection gitu. Jadi harus sedia perangkat lebih dari satu. Biasanya saya gunakan laptop sama HP. Jadi kalau gambarnya dari HP, suaranya dari laptop. Jadi meskipun kadang gambarnya putus-putus, yang penting suara dari HP itu tetap ada. Jadi masih bisa berinteraksi dengan anak-anak. Sama ini ada apa? Memilih tempat. Jadi kadang itu ada tempat yang nggak tahu kalau di situ tuh pasti koneksinya selalu buruk. Entah kenapa. Apakah mungkin karena kehalang gedung atau towernya nggak nyampe di situ. Bunda naik ke atas atap atau gimana? Enggak ya, enggak. Biasanya kadang nggak tahu kenapa kalau di lagi ya. Jadi Bunda biasanya pojok mana yang paling spesial Bunda lakukan itu? Kalau di rumah sih alhamdulillah ya cukup lancar. Ini kalau saya di dalam kelas, kadang kan kalau waktu FO di kelas itu nggak tahu kenapa kok di Madinah itu sering jaringannya masih kadang stabil, kadang tidak stabil begitu. Mudah-mudahan ini informasi yang terbaru Bunda dari Wakas Harpas. Kita sudah melakukan pembenahan di jaringan WiFi ya. Sehingga mudah-mudahan ketika sudah WFO kita akan lebih baik nanti, insya Allah. Amin. Baik. Allahumma amin. Dari Madinah kita touring ke Mekah dulu nih. Ya Allah. Silahkan orang Kita Makkah. tawaf dulu, kita tawaf. Dari Makkah? Dari Madinah ke Mekah. Oh iya, Bunda Nuran ya. Ada Bunda Nurani. Bunda Nurani, sejauh mana ini kendala jaringan atau mungkin ada kendala lain ketika pembelajaran jarak jauh PJJ sedang berlangsung selain mungkin faktor jaringan? Oke, baik ya, Yanda Lukman, terima kasih. Ini kalau Bunda Imah jauh di timur, saya jauh di utara ya. Masya Allah. Ulang-ulang Jadi buana. langsung timur utara ya. Masya Allah. Saya di selatan sih. Ntar lagi Bagaimana? lagunya Wali Band ya. Timur ke barat gitu ya. Masya Iya. Allah. Jadi memang sama seperti Bunda Imah ya, masalah jaringan. Ini pun ketika online seperti ini, saya bisa keluar masuk nih ya, karena jaringan. Jadi Masya Allah ya, sama seperti Bunda Imah, jam pagi gitu ya, doanya seperti itu. Tapi kalau saya bukan dari pagi gitu ya, bangun tidur, doa habis bangun tidur, sama doa jaringan. Jadi kalau karena khawatir gitu ya, iya kan, seperti kita kalau mau mulai acara kan harus ada gladi bersihnya gitu ya. Kalau saya pagi itu bangun jam 4 biasanya sholat malam dulu gitu kan. Tapi itu sudah sambil buka laptop sudah mulai dibuka karena takut hang. Takut banget kalau hang itu kan. Sudah mulai buka laptop, mulai buka slide. Misal hari itu kita mau belajar biasa kalau karakter tampilkan slide yang itu isinya janji pelajar Islam, terus zikir-zikir pagi sedikit gitu ya, kemudian yel-yel, itu saya buka slide-nya. Terus kalau misalnya hari itu belajar bahasa Arab, saya buka pagi-pagi slide-nya, jadi jam 4:30 itu sudah mulai buka slide buat karakter building, buka slide buat pembelajaran bahasa Arab, termasuk buka slide buat pembelajaran tematik, itu sudah dibuka dulu. Kenapa? Karena jadi sambil persiapannya cek, itu jauh ya. takut Jadi hang. Dari Mekah. Jadi perjalanannya itu kita bekerja bukan 8 jam itu. Kalau dari subuh, Masya Allah. Jadi kalau ke sekolah itu laptop sudah dalam keadaan terbuka sebenarnya, sudah dalam keadaan on, tapi ditutup kembali. Nah, jadi seperti itu. Karena tadi satu jaringan, yang kedua perangkatnya khawatir hang, ya. Kemudian sama dengan Bunda Ima, laptop dibuka, HP dibuka, jadi semuanya terbuka, karena khawatir saatnya. Itu kemudian kadang kan kita sebagai guru juga sebagai orang tua ya di rumah ya, apalagi yang emak-emak gitu kan. Kalau bapak-bapak itu kan sebagai kepala keluarga ya, kepala keluarga, leher ke bawah itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kepala keluarga doang gitu. Kalau leher, paru-paru, bronkus, alveolus, lambung, terus 12 jari sampai kaki itu kerjanya ibu. Nah, buat bunda-bunda guru mungkin tambah tantangannya gitu ya, supaya tidak menjadi kendala, maka urusan di rumah sebelum daring juga harus beres, sarapannya anak, bajunya anak, baju suami juga harus beres sebelum itu menjadi salah satu kendala
ketika daring. Jadi ya semua harus dibereskan gitu ya. Ibaratnya pantun apa ya? Multitasking, perjuangan seorang multi intelijen juga. Ini kalau ada pemerintah di record, dicatat, ditanya berapa gajinya, seharusnya lebih tinggi daripada pejabat, ya. Masya Allah, Karena amin. mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia. pendidikan dunia. Kenapa jadi buka dulu? Masya Allah. Baik, jadi memang ternyata tagline kita luar biasa ya Datul Malik ya. School of Super Asia dahsyat, ya. Multiple Intelligences and Entrepreneurship itu dimulai dari guru-gurunya dulu sebagai contoh, idola, dan juga yang digugu dan ditiru. Dan ini mungkin Yanda, kalau kita tidak buka kesempatan kali ini, mungkin tidak terkuak gitu ya. Ternyata di balik layar seorang guru itu, Masya Allah perjuangannya. Dan seharusnya para orang tua juga berterima kasih memiliki guru-guru yang terbaik seperti ini. Tangan dong untuk kita, Masya Allah. Ya, baik. Hal yang berbeda yang bunda-bunda maksud saya, itu kan biasa kalau karakter tadi unik ya, kita bisa melihat ketika opening pagi ya Abdul Malik, itu ada pembukaan opening pagi menggunakan karakter-karakter yang mandi, jujur, tertib, yang dilaksanakan seperti Kak Alia dan juga Kak Akila ini. Gimana nih Bun, secara online tuh menanamkan karakter kan ada yang kameranya mungkin mohon maaf kena jaringan harus di off kan. Ada tip tersendiri nggak bunda-bunda ini untuk bisa agar anak-anak ini memang benar-benar istilahnya ketika pembentukan karakter? Boleh Bunda Ima atau Bunda Nurani dulu nih? Sweet kah? Ya, siut. Siut dulu. Ya. Bantu gunting kertas. Iya, mungkin sebenarnya saya dulu ya. Tadi kan Bunda Ima duluan ya, gantian. Daripada nanti duluan nggak ada yang ngomong diam semua. Baik, alhamdulillah ya, karakter building kita lengkap dan itu diulang dari tahun ke tahun. Anak-anak ini sudah dapat karakter building yang sama dari dia kelas 1 ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 itu selalu diulang-ulang, selalu diulang. Di awal disampaikan ke anak-anak karakter building akan terus diulang. Kenapa? Ibaratnya iklan ya. Mie instan aja iklannya diulang-ulang kan. Masa karakter building yang buat seumur hidup nggak Bunda ulang-ulang, masa Bunda kalah sama iklan gitu ya. Diulang-ulang gitu ya. Semakin mahal tuh Bun. Semakin diulang semakin mahal gitu ya, Masya Allah. Jadi itu dimulai dari jujur gitu ya. Kita tanamkan bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Bunda tidak bisa mengikuti kakak sepanjang hari. Ya, memang Bunda tugasnya sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Tapi mohon maaf Bunda nggak bisa ngikutin kakak 24 jam sehari. Bunda titipkan kakak ke Allah Sang Maha Melihat, Sang Maha Mengetahui. Kakak boleh ngomong, iya. Biasanya ketika siapa yang sholat 5 waktu boleh raise hand gitu ya. Oke, kakak boleh ngomong, saya sudah sholat 5 waktu, tapi Bunda titipkan kakak ke Allah. Yang tahu, yang Maha tahu adalah Allah. Sama ketika kakak ujian gitu kan, kakak ujian, oke, singkirkan semua rangkuman, simpan ke dalam tas atau di raknya, jauhkan dari pandangan. Kita ujian dan Bunda sadari gitu ya. Saya tanamkan ke anak-anak dan itu kan adalah kelemahan kita sebagai guru. Bunda sadar, Bunda lemah, Bunda nggak bisa ngawasin kakak 100% gitu kan. Maka Bunda titipkan kakak ke Allah. Ya, kalau kakak mungkin Bunda nggak tahu kakak berbuat sesuatu yang itu mungkin salah, ya Allah yang Maha tahu. Semoga Allah bisa memberitahu Bunda, sudah bisa mengingatkan kakak sekaligus bahwa itu adalah hal yang salah. Jadi betul-betul apalagi murid saya itu kelas 6 gitu kan. Ini ada Kak Akila gitu ya, murid saya kelas 6 dan betul-betul itu kan sudah di depan pintu balik, ada sebagian yang sudah balik, sebagian sedang ada di depan pintu balik, yang semua tanggung jawab kakak nanti ketika sudah balik itu kakak yang pegang pertanggungjawabannya. Betul-betul ditanya, bukan lagi tanggung jawab orang tua, tapi kakak sendiri yang bertanggung jawab. Jadi yakinkan ke anak-anak, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat semua perbuatan, maka jujur itu lebih baik. Kalau nggak jujur, capek. Karena bohong yang satu,
menarik kebohongan yang lain. Makanya jujur. Kemudian disiplinnya karena kelas besar ya, jadi akses untuk membuat grup anak itu lebih enak gitu ya, lebih mudah karena sebagian tuh punya HP, walaupun sebagian yang lain masih ikut dengan HP orang tua, nggak masalah. Di grup kita bikin checklist harian, program harian. Jadi yang isinya bukan hanya sudah ngerjain tugas, tapi isinya juga sudah membantu, misalnya hari ini membantu membersihkan dapur atau merapikan kamar, menyapu rumah. Nah, itu di checklist, dan itu kan butuh kedisiplinan, butuh kemandirian, butuh kejujuran, betul melakukan atau tidak. Nah, jadi seperti itu kalau dari saya. Monggo Bunda Imah disambung. Jadi dikuatkan dulu muraqabatullah. Jadi Allah itu melihat seperti yang Dalman sampaikan tadi, ada ihsan, melibatkan Allah dalam karakter itu, dan ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena ketika kita melibatkan Allah tadi, dipasrahkan Kak, saya pasrahkan kamu kepada Allah, itu sangat dalam sekali menyentuh hati. Masya Allah, mudah-mudahan semua guru seperti itu ya dalam menanamkan karakter. Ya, juga bisa ditiru tadi dari Bunda Nurani, tadi ada mutaba'ah yaumiyah istilahnya ya. Yeah. Jadi siapa yang sudah melakukan ini silakan checklist. Jadi mungkin sebagai guru tidak hanya mungkin nge-share jadwal, nge-share info, tapi juga bisa dengan mutaba'ah yaumiyah. Di kelas saya juga itu sama, anak saya di Bunda Ulfa, Bunda Ima juga itu sering, biasanya kalau ada yang tugas itu biasanya kasih bintang gitu. Masya Allah. Nah, itu Masya Allah, sangat membantu sekali. Ya, enak ya. Iya, karena saya juga merasa terbantu dengan guru-guru yang seperti itu gitu ya, membuat form-form yang memudahkan anak, itu sudah tanggung jawab seorang guru. Dan bersyukurlah karena guru-guru itu ada di SDT. Masya Allah. Baik, silakan nanti ini adalah kode, ada bertambah nominal di setiap bulannya insya Allah. Amin ya Allah. Mari kita aminkan, semoga Pak Jokowi segera menandatangani yang berikutnya gitu ya. Baik, kalau dari Bunda Im gimana Bunda Im tentang penanaman pendidikan karakter di era pandemi selama PJJ? Ya, kalau saya kan hadapi anak-anak kecil ya Yanda ya, anak kelas 1. Tentu treatmentnya agak beda dengan Bunda Nurani, tapi Masya Allah luar biasa, dapat inspirasi juga dari Bunda Nurani. Jadi yang pertama ketika anak-anak masuk otomatis sebelum menyampaikan sesuatu harus menyamakan dulu frekuensi dengan anak-anak. Mereka dengan kondisi rumah beda-beda, moodnya beda-beda gitu ya. Ada yang masih di kasur sambil online-nya, ada di ruang tamu, ada yang di dapur, lalu emosinya juga ketika bangun tidur, ada yang sudah siap belajar, ada yang masih kesal karena mungkin tadi diburu-buru mandi. Nah, itu tantangan tersendiri, bagaimana harus menumbuhkan dulu antusiasme mereka untuk belajar. Jadi yang pertama, samakan dulu kita frekuensinya, bagaimana biar mereka semangat, kita harus semangat juga di depan layar. Jadi harus antusias dengan harapan semangat kita nular pada mereka. Seperti itu. Jadi dengan harapan sudah sama frekuensinya, baru kita mulai menanamkan. Dan itu biasanya dimulai dengan menanyakan kabar, kemudian menanyakan sholatnya bagaimana, tadi sarapan apa. Jadi dengan mereka menjawab, itu akan harapannya bisa mencairkan suasana. Jadi suasana cair, mereka emosinya sama, baru kita masuk ke materi tentang penanaman karakter hari itu. Jadi kadang ada, meskipun nggak nyambung ya, kadang celotehannya anak-anak kelas 1, tapi kelucuan-kelucuan mereka itulah yang justru mencairkan suasana. Tebakan-tebakan cerdas yang meskipun kadang garing juga, tapi itu justru yang membangkitkan semangat anak-anak. Dan yang jadi tantangan kalau misalnya ada yang terlambat, gitu kita sudah mulai masuk materi, otomatis dia moodnya belum terbangun. Mungkin itu tantangannya di situ. Kemudian sama tadi kita untuk menanamkan karakter jujur, biasanya kalau sholat, apakah sholat subuh kakak? Kalau dia jawab sholat, kita jawab alhamdulillah, Allah maha tahu, semoga istiqomah gitu. Jadi Allah maha tahu itu terngiang-ngiang terus. Jadi anak-anak pun alhamdulillah ya, yang tidak sholat pun iya, yang tidak sholat bilang tidak, bunda tidak, tapi mereka tidak down, tetap saya alhamdulillah sudah jujur, seperti itu.
Kemudian untuk karakter kemandirian ini terutama. Jadi sering diulang-ulang. Ayo siapa nih yang di samping kanan kiri ada yang bisikin atau tidak, yang belajar sendiri hebat, good job, nah seperti itu. Jadi sering-sering diapresiasi, sering-sering ditanya, maka insya Allah mungkin itu mudah-mudahan bisa membangun karakter mandiri mereka. Kemudian karakter tanggung jawab itu ya dengan buku amal soleh harapannya mereka belum bisa baca sih, sebetulnya banyak yang belum bisa baca, jadi masih butuh bantuan orang tua. Pengennya anak-anak yang ngisi sendiri, tapi karena kendala baca ada gambar sih sebetulnya di buku amal soleh itu juga. Jadi mereka tahu, oh ini ada gambar anak bangun, berarti bangun pagi, seperti itu. Dicentang. Jadi kalaupun orang tua yang centang, anak-anak di sampingnya sambil ditanya. Jadi mereka nanti, oh kalau saya nggak melakukan berarti nggak dapat centang nih, dapat silang. Bahkan ada yang inisiatif buku amal solehnya itu bukan centang, tapi bintang, Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Baik, partner Masya Allah, kami biasa. yang paling hebat, ya dah. Iya. Partner kami yang paling hebat, yang paling keren, yang paling setia yaitu orang tua di rumah, Masya Allah. Memang kelas 1 ini masih luar biasa. Tepuk tangan aplaus yang luar biasa buat para bunda-bunda orang tua di rumah. Ya, memang orang tua menjadi tambahan aktivitas Datul Malik ya. Tumpuan ya salah satunya. Tidak hanya sebagai orang tua di rumah, dan juga ternyata kembali kepada ungkapan Nabi itu madrasatul ula baitiha. Jadi ibu itu pada dasarnya adalah seorang guru hakikatnya, pendidik utama di rumah. Jadi ketika pas ternyata masa pandemi hikmahnya, oh kita ingat hadis Nabi, ingat bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW itu pembentukan utama karakter adalah ketika seorang ibu bisa memahamkan kepada anak-anaknya, insya Allah. Dan mungkin itu salah satu hikmahnya ya. Kenapa Allah datangkan pandemi? Karena semakin jauh orang tua dari anaknya, pendidikan sudah diserahkan sepenuhnya kepada orang lain yang seharusnya mungkin hanya sekedar membantu, dan Allah datangkan pandemi ini, dan kemudian sekaranglah waktunya menjadikan diri kita sebagai orang tua yang terbaik untuk anak kita, sebagaimana yang tadi disampaikan hadis umum madrasatul ula, bahwa seorang ibu adalah pendidik yang pertama dan paling utama di rumah kita. Maka jadilah kita seorang ibu dan ayah yang baik. Masya Allah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, sebenarnya itu pengantar sebenarnya, pengantar kepada Bunda Tera Desi sebenarnya. Oh gitu. Perwakilan komite dari SDT Kepolisian School, yang juga seorang ibu pastinya, 3 ya anak beliau yang ada di SDT Kepolisian School, yang luar biasa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi orang tua yang lain yang insya Allah sudah menjadi bagian dari keluarga besar SDT Kepolisian School. Bunda Tera, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yanda. Ya, Alhamdulillah. Ini Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Bunda Ima ini walasnya anak saya semua ini. Masya Allah. Oh, pas aja itu. Walas saya juga itu. Jadi walas. Kapan jadi walas saya? Tenang, Bapak masih di kantor. Oh, masih di kantor. Ya Rabbi. Baik, Bunda Tera, mohon maaf ini mengganggu kesibukannya di akhir pekan bersama keluarga. Ya. Jadi menarik ini. Pasti banyak masukan dari wali murid, dari orang tua siswa ya, terkait tentang pembelajaran jarak jauh ini, dan menjadi hal yang harus diinspirasikan oleh seorang komite pastinya sebagai relasi langsung dan juga perpanjangan tangan dari kebijakan sekolah. Bagaimana Bunda menemani Ananda ini ketika bersama di masa pandemi? Ada tips-tips yang jitu tidak kira-kira untuk selain sebagai orang tua juga mendampingi Ananda ketika belajar? Oh ya, baik Yanda. Kalau untuk tips gitu mungkin kurang lebih sama ya dengan wali-wali murid yang lain ya. Kalau saya ini kan kebetulan memang ibu rumah tangga, full time mother ibaratnya. Jadi bisa dibilang 24 jam bersama anak-anak. Dari mulai bangun subuh itu sudah sebenarnya dari memulai membangunkan sholat subuh itu sudah harus kita atur dulu nih, marap. Awal-awalnya kita paling
Nah, sholat gitu. Masih belum bangun. Sudah mulai agak tinggi-tinggi nih nadanya nih. Lama makin tinggi. Iya. Nah, itu sudah dari Karena subuh sudah seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh yang perlu diatur pagi-pagi mungkin emosi kita dulu ya. Doa dulu lah mungkin supaya kita tuh yang paling susah ini kan sabar ya. Sabar mendampingi anak-anak saat daring gitu ya. Dari mulai awal sampai tidur lagi. Ya tidur itu kan sebelum tidur sholat isya dulu. Nanti itu eh, sampai sekarang masih diingatkan. Mungkin yang untuk SMP yang sudah lulus kemarin itu SMP sekarang kebetulan di Aulia karena kemarin di BIS belum ada SMP-nya ya. Jadi kan masuknya tahun lalu itu mau nggak mau di Aulia yang deket-deket gitu. Nah itu alhamdulillah yang SMP sekarang Atar itu untuk Qiyamul Lail, Duha dan 5 waktu itu sama tilawahnya sudah tidak perlu diingatkan lagi. Alhamdulillah. Untuk belajar daring juga untuk anak-anak SMP. Anak-anak SMP itu insya Allah mereka mandiri kok. Sudah sudah ditanamkan dari awal. Apalagi anak saya masuk kan memang langsung pandemi ya. Jadi memang tidak sempat bertemu ya Bun? Ada di mute atau ada gangguan jaringan? Insya Allah. Assalamualaikum Bunda, masih di situ atau ya? Baik, dilanjutkan Bunda, silakan. Ketemu teman-teman langsung bisa bermain. Sedangkan kalau meeting kadang mereka tuh masih opening itu masih sambil males-malesan, masih ya gitu ya, sama sih dengan yang kelas 4 juga begitu. Cuman salut juga buat bunda-bunda guru dari pagi itu udah tepuk semangat atau motivasi dari pagi saat opening itu sudah membangun motivasi anak-anak itu sangat bagus sekali. Kalau dibandingkan dengan mungkin sekolah-sekolah lain yang saya perhatikan kan hanya memberikan tugas lebih kepada pemenuhan materi dan tugas. Sedangkan kalau di BIS ini saya salut dan sangat apresiasi sekali karena dari pagi itu memang kita sudah anak-anak sudah diberi karakter building, terus motivasi dari pagi. Jadi untuk kedepannya selanjutnya anak-anak itu mau nggak mau sudah terbangun tuh motivasinya harus mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai saat ini alhamdulillah kalau saya sih secara pribadi kendala jaringan itu memang sangat penting ya, tapi juga kadang situasi kelas juga mendukung pembelajaran. Selain ada kan anak-anak yang kadang yang meremove temennya. Terus itu juga sangat mengganggu karena anak saya juga pernah kok tiba-tiba nggak bisa masuk Zoom. Terus ada juga yang kendala-kendala yang karena ada beberapa teman yang harus dihubungi, jadi pembelajarannya lebih lama dari yang seharusnya. Misalnya mulai jam segini karena harus menghubungi ini belum bergabung, mungkin perlu kedisiplinan dari teman-temannya juga. Dari itu jadi sangat membantu dalam kelancaran proses belajar mengajar. Kadang bundanya sudah menjelaskan, ada anak-anak yang suka chat sendiri. Nah itu juga kadang mengganggu belajar ya. Karena kadang anak-anak itu memang suka ya pegang pencet-pencet. Nanti ada yang mulai satu, nanti yang lain ikut ngechat tuh. Nanti bunda gurunya ngomong jadi fokusnya ke lain lagi. Nah mungkin itu sih yang sering saya rasakan saat ini. Jadi saya selama mendampingi itu, anak-anak itu selama ini memang tidak seperti yang benar-benar fokus. Itu namanya anak-anak tidak akan seperti itu ya. Pasti ada yang kadang anak saya itu sambil menggambar, sambil mendengarkan. Nanti kalau ditanya nah kadang tiba-tiba hilang fokus. Hilang fokus itu paling sering banget. Jadi kita tuh harus, ayo kakak, fokus. Jadi kita harus terus mengingatkan dan mendampingi itu. Kadang-kadang mereka juga tugasnya misalnya halaman ini
nanti mereka buka halaman berapa. Jadi nggak nyambung nih dengan. Nah kadang yang itu sering seperti itu juga. Sama ya itu ya. Kalau dari kami ini karena anak mungkin lebih dari satu, jadi dari yang kelas 3 kita pantauin lagi, kita lihat oh sudah oke, nanti ke sebelah lagi. Jadi saya seperti customer service nih di rumah, 3 meja. Masya Allah. Anak nanti dari abangnya, itu dari abangnya juga. Kadang anak-anak SMP ini mereka memang mandiri ya, cuman kan mereka tuh rata-rata punya grup sendiri. Mereka memang ikut pembelajaran Zoom, cuman mereka juga bisa sambil chatting tuh sama temannya tuh. Mereka kan punya grup sendiri tuh ya, Ndak? Chat pribadi. Jadi ini kok sambil belajar sambil chat ya. Tapi kalau mereka ditanya, ini chatnya tentang tentang pembelajaran kok. Nah, makanya seperti itu. Tapi selama ini kadang ada yang memang nanya, ini jawabannya apa ya? Kadang sharing-sharing soal dan jawaban seperti itu aja sih, masih yang di batas normal. Yang saya takutkan kadang tuh anak-anak ini sambil Zoom, mereka itu kan bisa buka layar lain ya Bunda. Jadi mereka sambil Zoom, mereka sambil entah YouTube, entah game. Nah itu yang saya khawatirkan sampai saat ini. Jadi karena itu benar-benar diperhatikan ya. Jadi kita nggak bisa tuh benar-benar melepas anak-anak sendiri tanpa kita dampingi, karena namanya mereka pegang HP itu kan ya seperti itu, bisa buka YouTube, dia kan bisa layar untuk Zoom itu kan bisa di bawah ya, mereka bisa ngechat, mereka bisa YouTube, bisa nonton film pun bisa, apapun nonton konten juga bisa. Nah itu yang selama ini yang saya khawatirkan seperti itu. Jadi sebenarnya memang kita orang tua mau ndak mau, suka ndak suka, tidak bisa melepaskan, apalagi khususnya daring ya. Kalau di sekolah kan memang mereka mungkin tidak pegang HP dan langsung di bawah pantauan orang tua. Sedangkan kalau di rumah mereka itu memang benar-benar di bawah pengawasan kita. Untuk pembelajaran pun setelah diajarkan dari bunda di selama online, setelah itu kita juga memberi memperjelas lagi. Jadi kalau anak-anak itu kan mau ndak mau kan ya Nda ya, karena misalnya ini harus dikumpulkan halaman ini. Mereka kan kadang mengisi seadanya kan. Menurut mereka misalnya apakah iya begitu aja, padahal kan di situ disuruh menjelaskan. Nah, kadang kita ini kan disuruh jelaskan, harusnya ini jawabannya panjang. Terus capek mah ini nulis terus. Nah, jadi ke sini anak-anak itu karena sering mungkin mendapat yang Google Form ya. Google Form itu kan lebih seneng mereka karena hanya memencet. Giliran menulis yang dengan jawaban yang panjang, yang menurut mereka yang sudah mungkin agak jarang ya dilakukan selama daring ya. Nah itu yang sering mereka keluhkan, aduh nulis lagi yang panjang. Lebih suka mereka yang kayak misalnya PJOK praktek itu lebih senang ketimbang yang harus menjawab panjang nih, jawaban satu ini sebutkan. Nah itu mereka kok segini ya, panjang betul jawabannya, nggak ada yang jawaban yang kayak itu tuh yang pilihan ganda. Nah intinya mereka lebih senang pilihan dan itu mereka senang banget Google Form itu. Nah mungkin sama ini ya, mungkin kalau saya perhatikan anak-anak zaman sekarang ya mungkin ya, kalau dari zaman kita ya dulu ya Bunda, cara menulis itu rapi gitu ya, dari atas ke bawah. Dari kita kan dulu ada yang menulis indah, itu satu pelajaran sendiri dulu ya. Jadi kita tuh sudah terbiasa menulis tuh memang yang rapi. Kalau anak-anak zaman sekarang saya perhatikan dia menulis itu dari bawah ke atas. Anak saya yang SMP saya perhatikan juga begitu sampai sekarang, padahal udah dikasih tau ini yang menulis bener tuh tuh begini loh. Tetap aja mereka garis dulu dari atas ke bawah baru ke sini baru pokoknya tidak sesuai dengan kita dulu belajar. Nah, jadi saya perhatikan anak-anak sekarang ini untuk tulisannya ya semakin kurang rapi. Mungkin globalisasi ini mungkin ke depan nanti memang jarang menulis ya, lebih ke mengetik mungkin ya. Tapi menurut saya memang perlu juga diajarkan untuk menulis rapi, karena kalau mengerjakan tugas itu kan tetap ditulis.
Saya bilang Iya, seperti iya, itu. Kalau tulisan kalian seperti ini, kasihan gurunya nanti membaca. Malah kalau Sakit maksudnya mata, kan? ini, kasihan gurunya nanti ini malah jadi salah. Ini salah ini tulisan ini nih. Tapi biarpun itu kita ulang-ulang, anak-anak ini memang harus kita di sebelahnya. Kalau di sebelahnya dia rapi tuh Yanda. Nulis tuh. Iya, Nanti iya. pas ada kita itu mulai lagi dia ngaco-ngaco. Huruf gedenya di tengah. Itu suka-suka Kita mereka dulu lah. apa buku streaming ya? Iya. Kita Apa, dulu ada garis-garis. buku garis Zaman tiga. dulu kan masih ada surat menyurat ya enggak? Iya. Nah, jadi memang harus rapi tulisan. Buku indah namanya, buku indah. Nulis indah, buku nulis indah. indah ya Bunda ya. Nah kalau zaman kita itu ada Buku buku indah. menulis indah. Kalau di Menulis anak-anak ini indah. kan kurang. Jadi tulisannya kalau saya perhatikan sama spasinya kadang nggak jelas. Ya tapi mau nggak mau sih memang kita sebagai orang tua sudah harus mengikuti perkembangan zamannya memang sudah seperti ini. Walaupun tetap kita ingatkan, yang penting kan kita terus mengingatkan aja sih Anda. Ayo tulisannya yang benar, ayo tugas-tugasnya tetap dikerjakan. Ya kita sebagai orang tua hanya tetap mensupport, mendampingi seperti nanti kalau sudah ada muncul lagi namanya itu yang belum mengerjakan tugas. Nah, itu kita kasih lihat nih, malu enggak nih namanya muncul nih. Kalau saya sih alhamdulillah karena memang memang di rumah aja ya. Nggak pernah, insya Allah sampai saat ini nggak pernah anak saya telat ngumpulin tugas. Cuman yang alhamdulillah, cuman ya itu saya juga salut kepada yang orang tuanya dua-duanya bekerja ya. Itu gimana mengatur waktunya, cara pendampingan anak-anaknya itu saat pembelajaran online ini saya juga alhamdulillah belum mengalami ya. Tapi ya sangat salut sama Yanda Bunda yang walaupun bekerja dan masih bisa mendampingi anak-anaknya dengan tuntas. Ya semoga kita bisa selanjutnya bisa tatap muka ya Yanda ya. Amin Bunda. Amin. Kita tunggu instruksinya. Semoga amin. Harapan kita semua pastinya. Ya semoga. Insyaallah. Kira-kira ini tatap mukanya kapan ya Yanda? Kalau dari Dignas udah ada kira-kira sudah ada pencerahannya nggak? Itu sementara masih belum ada Bunda, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat lah, karena kita juga sangat berharap itu bisa segera kita laksanakan. Dan intinya kami dari sekolah tinggal nunggu instruksi saja seperti yang kita sampaikan kemarin. Ya. Baik, terima kasih Bunda Tradisi dari Komite SDT Balikpapan Islamic Schools juga sudah bergabung bersama kami di talk show pagi hari ini ya, insyaallah ya. Yang mudah-mudahan juga harapannya sama semua, semoga pandemi segera berlalu. Ini sudah hampir mau milad kayaknya ini corona ini. Milad 2 tahun. Hampir milad 2 tahun ini. Dan juga harapannya pasti juga sama, semua pasti sama. Semoga segera berlalu dan juga kita bisa segera tatap muka insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih ada Bunda Ima, Bunda Nurani, Kak Alia dan juga Kak Akila sudah bersama kita pagi hari ini saling sharing, berbagi informasi, berbagi mungkin ada tips dan trik ketika pembelajaran jarak jauh agar nggak bosan. Bagaimana mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang lain insyaallah ya. Dan juga menjadi motivasi agar yang lain itu lebih banyak bersyukur. Tadi kata Bunda Tera Desi, bersyukur kalau kami masih mungkin ada yang full mother ya. Full mother maksudnya hanya fokus berada di rumah saja, mendampingi saja. Iya, mendampingi. Nah, bagi yang mungkin bekerja itu juga mungkin berupa motivasi, inspirasi agar dan juga salut pastinya bisa tetap memantau perkembangan belajar Anda selama pembelajaran jarak jauh insyaallah. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran Bunda Ima, Bunda Nurani, Kak Alia, Kak Akila dan juga Bunda Terasi dan juga bunda yang lainnya yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom pagi hari ini yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita insyaallah. Amin untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi insyaallah. Ini Abdul Malik sebagai sebuah closing statement. Baik, hari ini tafadhol. Mari di tahun ini kita luruskan niat Anda Bunda, kita harus berubah lebih baik. Karena hanya yang baiklah yang nanti akan menjadi
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebaikanlah yang Allah akan terima. Sementara jika ada yang kemarin keburukan yang kita kerjakan, mari kita lupakan, kita segera berbenah. Insya Allah mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun kita dalam rangka iman kita semakin menjulang dan prestasi kita semakin gemilang. Insya Allah yakin jika kita dekat dengan Allah, kita sudah melakukan kegiatan amal soleh, dan kita sudah melakukan fungsi kita sesuai dengan tugas kita masing-masing, baik sebagai seorang guru, sebagai seorang tua, sebagai orang tua maupun sebagai siswa. Jika peran-peran ini kita lakukan dengan sebaik mungkin, maka mudah-mudahan apa yang kita citakan bersama ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda, sebelum kita mengakhiri jumpa pagi hari ini, kita ingin yel-yel bersama ya. Jadi yel-yelnya begini, ketika saya mengatakan SDT BIS, seluruhnya menjawab bisa. SDT BIS jaya. SDT BIS bangkit. Ya. Bisa, jaya, bangkit. Lalu ditambahkan lagi, tahun baru datang, imanku meningkat, prestasiku gemilang. Menjulang ya tadi. Mohon maaf, salah. Ya. Jadi SDT BIS bisa. SDT BIS jaya. SDT BIS bangkit. Tahun baru datang, imanku menjulang, prestasiku gemilang. Bisa? Oke, kompak semangat ya. Tes dulu. Coba nada do. Re mi. Kok jadi kayak keriting gitu. Ya, jadi SDT BIS bisa, jaya, bangkit. Tahun baru datang, imanku menjulang, prestasiku gemilang. Baik ya, tolong dinyalakan kameranya dong, yang belum nyala kameranya. Ya. Mikrofonnya tolong jangan ditelan. Maksudnya tanda silang, kan itu ditelan berarti. Ya, dinyalakan mikrofonnya. Baik, siap. SDT BIS bisa. SDT BIS jaya. SDT BIS bangkit. Tahun baru datang, imanku menjulang, prestasiku gemilang. Wah, Pak Ahmad makan tomat kayaknya kurang semangat. Iya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. SDT BIS bisa. SDT BIS jaya. SDT BIS bangkit. Tahun baru datang, prestasi imanku menjulang, prestasiku gemilang. Tepuk tangan kita semua. Masya Allah. Baik, dengan gemuruh suara tepuk tangan yang ada di rumah dan juga di studio BIS Official, kita juga akan mengumumkan pengumuman lomba-lomba dalam rangka Muharram Fair 2021 atau Muharram 1443 Hijriah. Siap-siap untuk melihat pengumumannya sebentar lagi setelah jeda iklan berikut ini. Apa jeda iklannya? Di hadapan kami ada banyak buku, ada Bahagia di Sekolah dari versi 1, 2, 3. Masing-masing punya cerita, masing-masing punya kenangan manis dan kenangan yang tak terlupakan sepanjang masa yang tidak akan lekang oleh waktu selamanya insya Allah. Ada cerita bahagia teman-teman kita yang sudah menjadi alumni di SDT BIS. Terima kasih banyak sudah berbagi kisah, berbagi pengalaman. Ada bagian di sekolah, ada bagian di sekolah 2, ada bagian di sekolah 3, dan the most power limited edition hanya ada di toko sekolah Al-Ikhwan Baru. Iya. Rumah Alamanda. Ini adalah karya-karya dari guru-guru SDT Balikpapan Islamic School. Penasaran kan? Iya, saya penasaran. Pasti, karena belum baca. Meskipun saya membuat kisahnya, guru-guru membuat kisahnya dan mereka tahu kisah masing-masing, kami percaya mereka pun penasaran. Kayak apa sih bukunya? Kok cuma beberapa foto selama yang ditampilkan di IG? Tuh, ya. Jangan lupa follow, subscribe. Ada yang sudah. Jangan lupa follow, subscribe, and share akun sosmed SDT BIS, YouTube-nya SDT BIS Official, dan juga Instagram-nya SDT BIS Official pastinya ya. Baik, di Muharram Fair kali ini kita ada lomba-lomba. Apa sih lomba-lombanya? Ada lomba doa harian, lomba berkisah dengan orang tua, lomba tahfiz juz 30, lomba berkisah
lomba Pildacil, storytelling dan juga tahfiz juz 29. Kami akan umumkan, silakan duduk dengan rapi. Ya. Sikap siap. Sikap siap. Angkat kepala. Tundukkan. Geleng-geleng. Enggak ya. Baik, ini dia pemenang ataupun juara lomba doa harian kategori TK Muharram Fair 1443 Hijriah. Siapakah pemenangnya? Ini dia. Tayyib, barakallah, selamat dan sukses buat para juara. Efeknya bagus ya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya, lomba berkisah bersama orang tua, masih kategori TK, yang menjadi juaranya adalah Tayyib, barakallah, selamat. Semoga motivasi. Kurang jeda 1 detik kayaknya dengan yang tadi. Efeknya. Iya. Selanjutnya, untuk tingkat kategori SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, lomba tahfiz juz 30. Dan juaranya dengan ucapan basmalah, ini dia. Nungguin ya. Barakallah. Baik, selanjutnya untuk lomba Pildacil ya, pemilihan dai cilik. Maaf, berkisah dulu. SD kelas 1 sampai kelas 3. Dan pemenangnya adalah baik, barakallah. Lalu untuk kategori lomba apa Kak? Nggak kedengeran. Oh, udah kedengeran. Oh, itu rahasianya. Iya. Tunggu tayangnya ya. Baik, kategori Pildacil untuk kelas 4 dan kelas 6 Muharram Fair 1443 Hijriah. Siapakah para juaranya? Silakan dilihat berikut ini. Baik, barakallah, semangat. Semoga motivasi. Selanjutnya storytelling, masih kelas kategori kelas 4 sampai kelas 6 dalam rangka Muharram Fair 2021 atau 1443 Hijriah, dan juaranya adalah ini dia. Ya, barakallah, semangat. Semoga prestasi pastinya. Dan terakhir, di dalam rangka Muharram Fair 1443 Hijriah ini juga ada lomba tahfiz juz 29 untuk SD kelas 4 dan kelas 6. Masya Allah, kelas 4 kelas 6 sudah hafal juz 29. Masya Allah. Dan sebagai informasi, lomba-lomba ini diikut sertakan oleh seluruh sekolah di Balikpapan. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah bergabung dan mengikuti berpartisipasi dalam rangka Muharram Fair di SDT Balikpapan Islamic School 1443 Hijriah kali ini. Dan juara tahfiz juz 29 kategori kelas 4 dan kelas 6 adalah ini dia. Iya. Barakallah, selamat. Ya, semoga memotivasi pastinya yang para juara. Barakallahu fikum. Semoga menjadi motivasi dan juga
pendorong semangat lagi untuk lebih berprestasi di tingkat-tingkat selanjutnya. Amin. Ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah bergabung. Yanda Bunda sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga wali murid ada Bunda Tera Desi dari perwakilan Komite SDIT BIS yang juga sudah mencurahkan ya, yang menjadi pengalaman dan juga inspirasi bagi orang tua atau wali murid lainnya. Insya Allah ini menjadi amal baik kita. Semoga tercatat menjadi bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah bersama-sama nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus terima kasih Anda Abdul Malik sudah memberikan motivasi dan juga semangat bagi kami ini guru-guru dan juga penanda semua yang ada di rumah semuanya ya. Baik, terima kasih banyak. Ikan hiu ada di pinggir pantai. Cakep. Sepertinya kita harus sudah sampai pergi ke pantai. Oh enggak ya. Kita harus berdoa dulu mungkin Abdul Malik. Silakan Abdul Malik untuk membacakan doa atau memimpin doa agar pertemuan kita pagi hari ini lebih cepat lagi dan lebih penuh syukur akan rahmat Allah SWT. Tafadhol. Baik, ya Anda sekalian dan juga anak-anakku yang berbahagia, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, solehah, hafiz Al-Quran. Dan mudah-mudahan lembaga kita juga menjadi lembaga yang terbaik yang diridhai oleh Allah dalam melahirkan generasi Quran insyaallah. Kita mulai dulu dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah liridha ilahi ta'ala wal Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-salihin wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'i abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li ustadatina wa li muallimina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarik الأرض مغاربها برها وظهرها شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل التقى وأهل الاستقامة ومن أهل حافظ القرآن ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abdul Malik. Syukran kasiran jazakumullah khairul jaza. Teman-teman kan ada di rumah, Hida Bunda Guru dan juga anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak informasi ya yang kita terima, dan sebagai informasi juga insyaallah Balikpapan Islamic School baik tingkat PAUD IT, SDIT dan juga SMP IT Balikpapan Islamic School sudah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Masya Allah sudah mulai terbuka. Nanti akan informasi akan melayangkan via Bitly dan juga informasi selengkapnya bisa melihat di
akun resmi Balikpapan Islamic School di balikpapanislamicschool.sch.id seperti yang tertera di bawah ini, dan juga ada kontak person yang bisa dilihat. Kami ulangi, di balikpapanislamicschool.sch.id akan langsung dilinkkan ke baik yang berdaftar untuk PAUD, untuk SDT ataupun SMPT modern Balikpapan Islamic School, insyaallah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ikan hiu ada di pinggir pantai, saatnya kami untuk mengucapkan goodbye. Ikan hiu sambil muter-muter, insyaallah see you later. Terima kasih banyak, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pagi-pagi jalan ke Silili sampai ke Lamaru. Cakep. Sampai di sini, Yanda pamit undur diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah.